tiba saatnya kita akan beribadah sekolah minggu. Adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap, adik-adik boleh berdiri. Kita akan menyanyi pujian pertama kita. Happy Yaya, Happy Yeye. Pakai gerakan ya. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa. Doa ini kami berikan untuk Kakak Lia. Kak Lia. Shalom adik. Yuk kita mau berdoa di mana? Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah jaga kami, pelihara kami, berikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman pada saat siang hari ini. Adik-adik duduklah yang manis. Kakak Leni akan bercerita, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ayo lipat tangannya dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun kami beribadah lewat live streaming, kami ada di rumah masing-masing. Tapi kami diberikan kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami walaupun kami masih kecil. Tapi Tuhan Yesus berikan kepada kami Roh Kudus supaya kami mengerti, kami memahami, kami mau menyimpan cerita ini di dalam kehidupan kami. Sehingga dari kecil kami bertumbuh sebagai seorang anak yang takut kepada Tuhan dan taat pada orang tua. Mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami.
Urapi kakak Leni yang tidak ada apa-apanya. Berkati pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak Leni mau cerita, kita akan kakak Leni mau tanya dulu. Cerita minggu kemarin tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Oh iya, cerita tentang domba yang hilang. Iya, gembala itu dia punya berapa domba ya? Masih ingat? Oh iya, 100 domba. Tugasnya gembala, dia dikasih makan domba di padang, dia dikasih minum domba di kali. Terus waktu sore dia hitung jumlahnya. Tadi pagi jumlahnya berapa, sore jumlahnya berapa, ada yang kurang tidak? Nah, pada saat dia hitung ada yang kurang tidak? Oh iya ya ada. 1 ekor tidak ada. Lalu bagaimana sikap gembalanya? Kakak dia pergi cari domba itu. Iya. Waktu dia ketemukan domba, dia bersedih. Tidak kakak, dia senang sekali. Lalu dia panggil teman-teman, datang bersukacita karena dia sudah temukan dia punya domba lagi. Iya, hari ini kakak akan bercerita tentang Sakeus. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar cerita ini, tapi anak-anak harus mendengarnya lagi supaya tambah mengerti, tambah memahami, bahkan simpan cerita ini. Supaya ketika anak-anak nanti besar, anak-anak ingat, saya pernah diceritakan tentang Sakeus. Ini dulu lihat videonya, baru kakak Leni cerita lagi Sakeus. Inilah videonya. Zakeus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Iya, tadi videonya tentang Sakeus. Nah, anak-anak, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke kota Yeriko. Di kota Yeriko ada seorang yang namanya Sakeus. Orang ini tubuhnya pendek. Pekerjaannya pemungut pajak atau pemungut cukai. Ya, kalau di sini mungkin kalau anak-anak ke pasar atau ke Hadi, itu ada orang-orang yang tagih ongkos parkir ya, seperti itu. Pekerjaan Sakeus. Nah, kota Yeriko banyak sekali orang yang ikut Tuhan Yesus.
Akhirnya Sakeus dia tidak bisa, badannya pendek, dia sudah jinjit, dia sudah usaha bagaimana supaya mau lihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa. Akhirnya Sakeus dia pikir bagaimana dia lihat di depan ada pohon. Sakeus bilang, saya harus berjumpa dengan Yesus. Lalu dia cepat-cepat jalan ke depan, dia panjat pohon yang tadi. Walaupun dari atas pohon, pokoknya dia harus berjumpa dengan Yesus. Dia harus lihat Tuhan Yesus. Lalu Sakeus duduk di atas pohon. Pada saat Yesus lewat, Yesus melihat ke atas. Dan Tuhan Yesus bilang, Sakeus, hari ini kau turun. Karena saya mau pergi di kau punya rumah. Saya mau menumpang di kau punya rumah. Tapi ada orang-orang yang iri hati. Ada orang-orang yang benci, gontra senang. Mereka itu siapa ya? Oh, ada ahli Taurat, ada imam-imam kepala, ada orang Farisi. Menji, kenapa dia mau pergi di Sakeus? Dia orang berdosa baru. Tapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan mereka. Tuhan Yesus tetap datang di rumah Sakeus. Pada saat Tuhan Yesus di rumah Sakeus, Tuhan Yesus diberi makan. Sakeus masak makanan. Sakeus menjamu Tuhan Yesus dengan murid-murid makan di rumah Sakeus. Pada saat itu Sakeus mengaku kesalahannya. Sakeus bilang, Tuhan Yesus, kalau selama saya bekerja, saya ada ambil lebih daripada ketentuan yang sudah ditentukan, saya kembalikan 4 kali lipat. Saya mau kembalikan 4 kali lipat. Lalu Tuhan Yesus bilang, Sakeus, hari ini sudah terjadi keselamatan dalam rumahmu. Kau dengan seisi rumahmu sudah diselamatkan. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Dari cerita ini ada beberapa hal yang anak-anak perlu pahami. Yang pertama, sikap Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus. Anak-anak juga harus ingin untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat ibadah, walaupun ini cuma ibadah lewat live streaming. Tapi anak-anak punya kerinduan, sama ibadah. Mama sama ibadah, sama berjumpa dengan Tuhan Yesus, sama memuji Tuhan Yesus. Saya mau Tuhan Yesus datang di rumah saya lewat ibadah yang dibuat setiap hari Minggu. Yang kedua, anak-anak juga harus belajar tidak boleh sikap iri, tidak boleh dengki, tidak boleh benci. Seperti ahli Taurat tadi, tidak boleh begitu. Di dalam keluarga, anak-anak harus saling mengasihi. Sifat benci, sifat iri, sifat dengki itu tidak ada boleh di dalam hati kita. Karena di dalam hati kita itu harus ada saling sayang menyayang, harus saling menolong, saling mengasihi. Jadi kakak dan adik dalam keluarga, ingat, sebagai anak Tuhan Yesus tidak boleh membenci, tidak boleh iri satu sama lain. Kakak harus sayang adik, adik juga harus hormat kepada kakak. Yang ketiga, pelajaran yang kita terima adalah berani mengaku kesalahan. Lihat Sakeus tadi, dia berani mengaku untuk Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, kalau saya sudah ambil lebih daripada ketentuan, saya lipat. Jadi dia mengaku dia salah. Anak-anak juga kalau berbuat salah di rumah harus mengaku dan minta maaf sama mama sama papa. Salah kepada kakak, minta maaf kepada kakak. Kalau berbuat salah kepada teman, minta maaf kepada teman. Harus bertanggung jawab. Jangan melempar kesalahan. Kadang-kadang ada yang buat salah lah, dia bilang begini, saya tidak buat salah, teman itu yang dia buat salah. Teman kok yang suruh-suruh saya toh. Tidak seperti itu. Harus berani bertanggung jawab.
harus berani minta maaf kalau buat kesalahan. Nah, anak-anak, cerita Kakak Leni sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di minggu-minggu depan, masih tetap dalam ibadah live streaming, dalam cerita-cerita Tuhan Yesus yang sangat menarik untuk anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Iya, terima kasih Kakak Leni. Bagaimana adik-adik ceritanya? Iya adik-adik, bagaimana ceritanya? Luar biasa kan? Iya adik-adik, untuk merespon firman kita menyanyi pujian firman Tuhan ku dengar. Pujian lagi. Mari kita puji Tuhan. Adik-adik boleh persiapkan persembahan. Iya adik-adik, kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
adik-adik boleh duduk yang manis. Kita akan berdoa syukur. Doa syukur ini kita kasih untuk Oma Maria. Oma Maria. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita duduk yang baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. 2, 3. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami boleh bersyukur dan berterima kasih di siang hari yang indah ini. Bapa boleh menghimpunkan kami semua anak-anak yang ada di keluarga mereka masing-masing dalam mengikuti ibadah sekolah minggu secara live streaming. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak ini, di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa boleh memberkati kehidupan mereka lewat Roh-Mu yang kudus. Dengan kebenaran firman yang telah ditaburkan tadi, Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan daripada anak-anak kami, agar mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada kedua orang tua, terlebih kepada Tuhan. Berkati mereka semua di bangku sekolah mereka masing-masing, beri mereka roh hikmat, akal budi, roh kepintaran yang berasal daripadamu. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka di dalam tugas pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Memberkati juga kakak, adik di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sakit. Tuhan melawati mereka dan mau sembuhkan mereka. Tuhan Yesus, mereka yang lalai, yang tidak mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, biarlah lewat Roh-Mu yang kudus, Engkau sendiri akan mengingatkan kehidupan mereka, untuk mereka boleh datang kepadamu, memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Di siang hari ini juga kami berdoa untuk kakak-kakak yang boleh mengisi akan ibadah di siang hari ini. Juga kakak-kakak yang lain di dalam tugas live training di siang hari ini, maupun kakak Berni yang boleh mengiringi kami. Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati, terlebih khusus kota kami Manokwari. Jauhkan, hindarkan kami daripada susah, mara, bahaya, maut sekalipun. Di siang hari ini juga kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan berkati akan persembahan ini, agar semuanya boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun atas semua dosa yang telah kami perbuat melawan kita dan kehendak-Mu. Dengar dan sauti doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya. Iya, terima kasih Om Mutra. Adik-adik, kita akan mendengarkan aktivitas minggu ini. Aktivitas minggu ini dibawakan oleh kakak Lian. Ya adik-adik, sebelum kakak Lian tampilkan aktivitas minggu ini, kita akan lihat dulu aktivitas minggu lalu yang telah dikumpulkan oleh adik-adik semua kepada kakak pengasuh. Nah, kita lihat sama-sama videonya. Sha
telah adik-adik kumpulkan pada minggu ini. Nah, untuk aktivitas minggu ini masih tetap sama, kita akan mewarnainya seperti yang ditampilkan oleh kakak-kakak multimedia. Gambarnya tentang Sakeus. Nah, untuk gambar tersebut adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakak di rumah untuk print untuk adik-adik, dan adik-adik boleh mewarnainya, difoto dan dikirimkan kepada kakak pengasuh. Atau kalau adik-adik yang tidak punya print, nanti akan dibagikan pada saat ibadah rayon, nanti bisa minta sama kakak-kakak pengasuh di masing-masing rayon. Ya, aktivitasnya batas dikumpulkan hari Jumat ya adik-adik, jam 9 malam, karena hari Sabtu akan diedit oleh kakak-kakak di multimedia. Demikian informasi untuk aktivitas minggu ini, saya kembalikan kepada Kakak Opi. Silakan Kakak Opi. Iya, terima kasih Kakak Lian. Iya, adik-adik di rumah sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman, sudah mendengar aktivitas di minggu ini. Kini tiba saatnya kami kakak pengasuh undur diri, namun adik-adik semua berdiri. Kita akan menyanyi Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Iya adik-adik, kakak pengasuh undur diri, sampai jumpa di minggu depan. Kakak pengasuh mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.